Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku Asyalia Zahroh dengan NIM 120 70 612 akan sharing nih ke kalian tentang macam-macam penyakit pada tanaman. Pasti kalian sering kan nemuin tanaman kalian tuh layu, rontok, punya bintik-bintik pada daun, atau bahkan warnanya pucat dan kekuning-kuningan. Nah, mungkin tanaman kalian memiliki gejala-gejala penyakit. 5 macam penyakit pada tanaman. Apa aja sih? Nih, salah satu penyakit pada tanaman ada bakteri pusul. Bakteri pusul disebabkan oleh Xanthomonas acinopodis. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, gejala yang muncul pada tanaman yang terkena penyakit ini adanya bercak pada bagian atas dan bawah berwarna hijau. Lalu pada bagian tengahnya membentuk bisul yang berwarna coklat. Dan ukurannya itu ada yang besar hingga kecil. Perkembangan pada penyakit ini biasanya muncul dan berkembang pada suhu 27 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Dan hujan mendukung perkembangan pada penyakit ini. Penyebaran pada patogen ini melalui angin dan tetesan air. Lalu kita bisa mengendalikan penyakit ini dengan cara menanam atau memisahkan benih yang sehat. Yang kedua, itu membersihkan lahan dan dari sisa-sisa penyakit. Yang kedua, ada penyakit mosaik. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus dengan gejala mosaik. Gejala yang timbul akibat tanaman yang terkena penyakit ini biasanya daun berwarna kuning atau klorosis setempat. Lalu, bentuknya berubah atau malformasi. Penyebaran pada penyakit ini melalui berbagai cara. Yang pertama ada dengan pelukaan halus. Yang kedua ada dengan benih bibit tanaman yang terinfeksi. Yang ketiga ada dengan serangga vektor. Nah, ada nih pengendalian untuk mengendalikan penyakit ini. Yang pertama ada membasmi tanaman yang sudah terkena atau terinfeksi virus ini. Yang kedua, memilih benih yang bebas virus. Yang ketiga, yaitu dengan mengendalikan serangga atau vektor penyebab penyakit ini. Yang keempat, dengan aplikasi insektisida. Yang ketiga, ada penyakit hawar daun. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae PV oryzae. Gejala yang timbul biasanya dimulai dari tepi daun berwarna abu-abu hingga mengering, menjadi layu, bahkan membuat tanaman tersebut mati. Penyakit hawar daun berkembang pada kelembapan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, hujan merupakan penyebaran yang cocok untuk penyakit ini. Nah, apa aja sih pengendalian yang bisa kita lakukan untuk menangani penyakit hawar daun pada padi? Yang pertama adalah penanaman dan pemilihan benih yang sehat. Dengan kita memilih benih yang sehat, itu bisa menanggulangi atau meminimalisir terjadinya tanaman terkena penyakit hawar daun. Yang kedua, yaitu sanitasi lingkungan. Bisa dengan membasmi atau memusnahkan tanaman yang pernah terserang. Yang ketiga, yaitu dengan pemupukan yang berimbang antara nitrogen dan kalium. Karena apabila nitrogen berlebih, itu akan menyebabkan tanaman menjadi rentan dan keparahan penyakit menjadi lebih tinggi. Sedangkan apabila kita mengkonsumsi kalium, tanaman akan menjadi lebih tahan terhadap penyakit hawar daun. Itulah mengapa kita harus menggunakan pupuk secara berimbang. Yang keempat ada penyakit tungrok. Penyakit ini disebabkan oleh 2 virus sekaligus. Yang pertama yaitu virus berbentuk batang yang disebut Rhizostungro bacilliform virus atau singkatannya RTBV. Yang kedua yaitu virus berbentuk bulat yang disebut Rhizostungro spherical virus atau RTSV. Virus tungro ini hanya disebarkan atau ditularkan oleh wereng hijau sebagai vektor. Gejala pada penyakit tungro ini biasanya muncul pada daun, terutama pada daun yang muda berwarna kuning hingga orange dimulai dari ujung daun. Lalu daun muda akan agak menggulung, tanaman terlihat kerdil, jumlah anakan berkurang, dan pertumbuhan pada tanaman terhambat.
Nah, lalu ada nih pengendalian yang bisa kita lakukan kepada tanaman yang terserang penyakit tumro. Yang pertama, pastinya sanitasi lingkungan. Yang kedua, yaitu varietas atau penanaman tanaman atau bibit yang tahan akan hama. Yang ketiga, yaitu tanaman ditanam secara serentak. Yang keempat, pengaturan waktu tanam. Dan yang terakhir adalah penyemprotan insektisida. Yang kelima, ada penyakit bercak target atau target spot. Nah, penyakit ini disebabkan oleh jamur Corynespora cassicola. Infeksi dari jamur ini biasanya tanaman muda hingga pengisian polong. Gejalanya itu sangat khas, yaitu bercak yang melingkar dan dengan garis pusat lingkaran yang sangat jelas. Kumpulan bercak yang menyatu mengakibatkan tanaman mengalami nekrotik atau mengering dalam waktu yang sangat cepat, membuat tanaman atau daunnya mudah robek. Infeksi tanaman ini dikategorikan berat karena mengakibatkan tanaman menjadi menguning dan robek. Nah, perkembangan patogen ini bertahan atau berkembang dengan baik pada kelembapan yang mencapai 80% dan suhu dalam tanah 15-18 derajat Celcius. Patogen ini dapat bertahan pada tanaman yang pernah terserang pada bagian biji dan mampu bertahan hidup dalam tanah lebih dari 2 tahun. Pengendalian yang bisa kita lakukan untuk tanaman yang terserang penyakit ini biasanya menanam benih yang kuat atau yang sehat. Yang kedua itu pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inang. Yang ketiga itu pembersihan lahan atau sanitasi lingkungan, sanitasi lahan dari sisa-sisa tanaman yang pernah terinfeksi. Yang keempat, aplikasi fungisida yang berbahan aktif mankozen, chlorothalonil, dan azoxystrobin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang aku sharing ke kalian bisa bermanfaat juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.